Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai pengembangan metode baru, ekstraksi dan isolasi piperin dari lada hitam. Adapun nama-nama dari anggota kelompok 5 yaitu Tasyafa Arda Asbara, Azizah Indri, Anggi Maharani, Sri Rizky Wulandari, dan Sinta Antanur. Tujuan dari review kami kali ini yaitu, yang pertama, mampu memahami berbagai metode ekstraksi dan isolasi senyawa piperin dari lada hitam atau piper nigrum. Yang kedua, mampu memahami tahapan isolasi dan identifikasi senyawa piperin dari lada hitam atau piper nigrum. Metode review. Strategi pencarian jurnal dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui berbagai sumber seperti melalui PubMed, melalui ResearchGate, dan melalui Google Scholar. Metode review lainnya yaitu kriteria data inklusi dan eksklusi. Data inklusi yaitu suatu jurnal yang berkaitan dengan isolasi senyawa piperin dengan metode rekristalisasi. Sedangkan data eksklusi yaitu jurnal tidak berkaitan dengan topik dan jurnal acuan dengan publikasi di bawah tahun 2010. Pembahasan dan hasil review. Yang pertama ada material bahan. Nah, untuk lada hitam itu sendiri diperoleh dari pasar lokal, sedangkan piperin asli atau standar diperoleh dari Yucha Enterprises, Mumbai 40037. Nah, semua bahan kimia yang diperoleh itu dari laboratorium perguruan tinggi. Dan dalam jurnal acuan tidak dijelaskan proses pengambilan dan pengolahan sampel biji buah lada hitam, sehingga sebaiknya dapat dijelaskan proses pengolahan sampel hingga sampel siap untuk digunakan dalam proses ekstraksi, isolasi, maupun identifikasi. Yang kedua, ekstraksi senyawa piperin. Pada metode ekstraksi konvensional terbagi menjadi 4. Yang pertama maserasi, yang dilakukan dengan menggunakan pelarut asam asetat glasial. Yang kedua reflux, yang dilakukan dengan menggunakan pelarut diklorometana. Yang ketiga sohlet, yang dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol. Dan yang keempat reflux, yang dilakukan dengan menggunakan pelarut diklorometana. Metode ekstraksi dengan pelarut bersifat konvensional dan pada umumnya membutuhkan waktu ekstraksi yang cukup lama dan penggunaan suhu yang tinggi. Dan juga dapat menimbulkan risiko degradasi termat dari senyawa bioaktif thermostable. Selain itu juga, menggunakan pelarut dalam jumlah yang besar dan selektivitas ekstraksinya yang kurang cukup baik. Nah, kemudian metode ekstraksi yang terbaru yaitu ada 4. Yang pertama UAE, yang kedua SFE, yang ketiga IL, dan yang keempat MAE. Untuk metode ekstraksi terbaru yang pertama yaitu SFE atau Supercritical Fluid Extraction. SFE ini merupakan salah satu metode ekstraksi yang populer dalam industri tanaman rempah dan aromaterapi. Hal ini dikarenakan metode SFE yang cepat, selektif, efisien, dan bersih untuk ekstraksi produk-produk alam. SFE ini menggunakan pelarut di atas suhu dan tekanan kritisnya dengan kepadatan seperti cairan yang menyebabkan pemuatan zat terlarut yang besar. Kelemahan SFE ini yaitu penggunaan CO2 sebagai fluida superkritis. Bahwasanya CO2 memiliki
polaritas rendah dan mungkin lebih cocok untuk ekstraksi senyawa nonpolar. Namun, keterbatasan ini dapat diatasi dengan penambahan pengubah kimiawi seperti halnya alkohol, yang digunakan 1% hingga 10% cairan superkritis untuk meningkatkan polaritas larutan. Selanjutnya itu metode ekstraksi terbaru, yaitu UAE. Mekanisme dari UAE ialah didasarkan pada fenomena kaviasi dan efek termal yang meningkatkan perpindahan massa melalui dinding sel. Nah, selain itu, runtuhnya gelembung kavitasi menyebabkan gangguan sel yang lebih baik dengan pembentukan mikrojeks karena keruntuhan gelembung asimetris di dekat permukaan padat. UAE juga memiliki keuntungan seperti penetrasi pelarut yang lebih baik, ketergantungan yang lebih baik, rendah pada pelarut yang diterapkan, ekstraksi pada suhu yang lebih rendah, waktu ekstraksi yang lebih rendah, dan hasil produk yang lebih tinggi. Metode ekstraksi terbaru IL, ekstraksi piperin berbasis cairan. Ionik IL adalah meltensal. Nah, terdiri dari anion dan kation dengan titik leleh rendahnya biasanya kurang dari 100 derajat Celcius. IL juga memiliki beberapa sifat unik dibandingkan pelarut tradisional. Tekanan uap rendah, stabilitas kimia dan elektrokimia tinggi, dan polaritas tinggi. Contoh IL lagi lainnya yaitu contohnya itu interaksi hidrofobik antara IL berair dan senyawa bioaktif seperti aspirin. Terus IL penggabungan metode ekstraksi dengan metode UEA, ILUE dapat meningkatkan hasil ekstraksi dibandingkan ekstraksi konvensional. Selanjutnya, metode ekstraksi terbaru MAE, ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro. Dalam metode ini, konstituen yang mudah menguap menyerap energi gelombang mikro dan menguap dari matriks padat dan kemudian dipulihkan dengan kondensasi. MAE juga mekanismenya itu dengan pemanasan dengan gelombang mikro adalah rotasi dipol atau konduksi ionik di mana interaksi antara radiasi gelombang mikro dan bidang dielektrik molekul polar atau ion menghasilkan panas. Nah, MIE ini dianggap sebagai teknik ekstraksi yang lebih relatif selektif karena panas gelombang mikro yang dihasilkan itu bekerja langsung pada molekul dan bahannya juga yang ditargetkan dapat dipanaskan secara selektif berdasarkan konstanta di elektriknya. Selanjutnya ialah isolasi dan purifikasi senyawa piperin, yaitu isolasi dan purifikasi. Kromatografi kolom, sampel yang kering disiapkan, dikenakan kromatografi kolom. Fraksi dipantau dengan metode KLT dengan sistem pelarut yang sama. H2SO4 pekat digunakan sebagai reagen penyemprot. Nah, contoh gambar dari kromatografi kolom dengan pelarut asam asetat glasial bisa kita lihat di samping. Ini. Nah, kemudian isolasi dan purifikasi rekristalisasi. Nah, rekristalisasi dengan pelarut eter setelah pencucian alkali terbukti efektif dalam mengisolasi piperin dengan kemurnian yang lebih tinggi. Nah, contoh dari gambar kristal piperin terbentuk jarum bisa kita lihat sendiri gambarnya. Kemudian yang keempat yaitu analisis hasil isolasi kristal piperin. Identifikasi UV vis. Identifikasi senyawa piperin menggunakan UV vis
Lambda maksimal untuk standar piperin adalah 343,5 nanometer dan 310 nanometer. Hasil identifikasi didapatkan lambda maksimal isolasi piperin berada pada 344 dan 310 nanometer. Hal ini menunjukkan senyawa isolat sampel piperin mirip atau sesuai dengan standar piperin. Nah, di samping ini adalah gambar identifikasi menggunakan UV vis. Gambar kiri yaitu plat TLC di bawah sinar UV. Fraksi B dan C senyawa piperin positif. Gambar kanan, lambda maksimal senyawa piperin standar dan sampel. Selanjutnya yaitu identifikasi menggunakan IR. Puncak dari semua ikatan dalam kristal piperin terisolasi yang dekat dengan nilai IR standar dari masing-masing kelompok fungsional. Di bawah ini terdapat tabel standar IR dan isolat piperin. Kemudian di samping ini terdapat gambar piperin yang diisolasi menggunakan IR. Selanjutnya yaitu identifikasi dengan HPLC. Waktu retensi untuk piperin otentik adalah 6,246 menit, sedangkan waktu retensi piperin terisolasi adalah 6,232 menit. Berdasarkan data tersebut dapat mengkonfirmasi bahwa kristal berbentuk jarum adalah piperin. Gambar identifikasi menggunakan HPLC dapat dilihat di samping. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil review yang telah dilakukan yaitu proses ekstraksi senyawa piperin selain dapat dilakukan dengan metode ekstraksi konvensional, juga dapat dilakukan dengan metode ekstraksi yang terbaru seperti SFE, UAE, dan MAE. Proses isolasi dan purifikasi senyawa piperin dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut asam asetat glasial dan juga KOH etanolik 10%. Proses identifikasi senyawa piperin dapat dilakukan dengan menggunakan metode UV vis, reaksi semprot, maupun HPLC. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kami paparkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.